Yo kembali lagi, dalam pembahasan novel Shinka no Mi. Buat yang baru hadir gua saranin kalian cek video lain di channel ini, agar nggak bingung sama jalan ceritanya. Dan jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Let's go Aibu. ああ、違うんだ。 운ten mamang? このジョルノ・ジョバーナには夢がある。 Shin berpaling ke sisi Yutis, yang telah selesai membisi kekuatan yang telah hilang, meski semua itu berjalan dengan lambat. Lalu dari kejauhan terlihat seorang dengan pakaian hitam legam menyapa Yutis. Pria ini dikenal sebagai bencana cermin, yang bernama Gempel. Gua kira Gamping anjay. Terhadap Gempel Yutis terlihat sedikit mengangkat wajahnya, lalu Gempel pun berkata, "Hentikan semua itu, aku tidak mau melihat wajahmu yang takut padaku, kamu juga seorang dewa yang sama." Setelah mereka saling menyapa, Gempel bertanya karena mendengar kalau kekuatan sekte Dewa Iblis saat ini melemah. Yutis pun membenarkan kata-katanya, lalu mengatakan kalau semua dimulai dari Destra dan Vitor yang menghilang baru-baru ini. Singkatnya mereka membahas kenapa Destra dan Vitor menghilang, karena nggak mungkin mereka bertindak ceroboh mengkhianati Dewa Iblis. Dan nggak mungkin juga mereka saling menyerang, karena kekuatan mereka sangat bertolak belakang. Tapi bagi Gempel, Destra mungkin emang mampu buat ngalahin Vitor. Sedangkan Yutis mengatakan, kalau keberadaan Destra benar-benar telah hilang, dan Yutis menganggap kalau ini adalah campur tangan orang lain. Gempel pun tertawa terbahak-bahak, setelah mendengar Yutis, dan mengatakan kalau itu semua adalah anggapan yang bodoh. Itu tidak mungkin, hanya mereka para dewa dan Dewa Iblis saja, yang mampu membunuh keberadaan seperti Destra atau Vitor. Bahkan saat ini para dewa ditarik ke dalam Void, dan hanya berkeliling dunia saja. Yutis pun dengan wajah serius langsung mengatakan, hal yang mustahil itu, baru saja terjadi. Gempel melihat tatapan Yutis yang serius, dan lalu menanyakan kepada Yutis, siapa orang yang telah menembus kemustahilan itu. Yutis pun menjawab kalau dia tidak tahu, lebih tepatnya, Yutis nggak dapat mengetahuinya. Aku pernah melacaknya dari ingatan orang terdekatnya, tapi aku nggak bisa nemuin satu pun tentang keberadaannya, yang kulihat hanya kenangan saat mereka telah berpisah. Yutis berkata sempat berpikiran untuk kembali ke masa itu, tapi Yutis mengatakan kalau itu nggak mungkin terjadi. Gempel pun mengatakan, kalau sampai nggak bisa menggunakan kekuatan dewa, itu akan sangat merepotkan, lalu bagaimana dengan Dewa Iblis? Yutis mengatakan kalau sudah memberitahu Dewa Iblis, berbeda dengan mereka. Bagi Yutis Dewa Iblis nampak nggak terlalu peduli, dan hanya menakutkan hal sepele yang lain saja. Gempel merasa kalau itu sudah wajar, mengingat kekuatan besar yang dimiliki Dewa Iblis, itulah yang mereka ketahui. Setelah itu mereka pun berpisah satu sama lain, dan setelah Gempel mengatakan telah menerima tugas baru dari Dewa Iblis, Yutis bertanya karena seharusnya dia berada di bintang lain. Gempel menjawab karena dia udah bosan, dan bintang itu hancur setelah menyentuh sedikit kekuatannya. Gempel pun melebur ke dalam kegelapan, lalu menghilang, sementara Yutis juga berpikir, harus segera memperbaiki posisi dewa yang kosong, dan pandangan Yutis mengarah kepada penguasa alam semesta yang baru lahir, tertanda novel sebelum dikalahin sama Seichi. Shin berpindah ke sang Maharaja Mekanik Ngetrol, di sini dia bersin lalu mengatakan, ada apa ini, apakah seseorang sedang membicarakanku? Saria pun bertanya kepada Seichi, apakah kamu demam? Seichi pun menjawab kalau dia enggak demam, dan Altria mengatakan Seichi enggak mungkin demam, yang maha tahu dan maha kuasa adalah hambanya. Seichi pun berteriak jangan bercanda, aku juga bisa masuk angin, mungkin. Mereka pun memasuki kastil, bersama Momorigami, dan setelah ada di dalam kastil, Origa dan Zora terlihat sangat senang dan kagum, karena ini adalah kali pertamanya mereka memasuki kastil kerajaan. Kastil ini berkesan ala kastil Jepang, dan entah kenapa mereka terlihat aneh, setelah melihat beberapa papan aneh di sana. Ia melihat pemandangan di dalamnya udah sangat berubah, Saria pun mengatakan kalau ini sudah jauh dari Jepang, dan mungkin dibilang sudah ketinggalan zaman.
Momorigami pun mengatakan, benar seperti apa yang dikatakan oleh Saria, ini sangat berbeda dari ciri khas Jepang, tempat ini sudah direnovasi sesuai dengan keinginan para penjajah itu. Mereka pun sampai ke sebuah ruangan, dan Momorigami meminta Seiichi agar bersantai dulu di ruangan itu. Momorigami pun berpamitan, untuk menyiapkan makanan dulu, sementara mengatakan, jika Seiichi mau mandi, pergilah ke sana mana woi, gua kan nggak tahu. Seiichi pun mengatakan terima kasih, dan Momorigami pun pergi meninggalkan ruangan. Seiichi dan yang lainnya berpikir, kalau mereka harus membersihkan diri sebelum makan, karena itulah, mereka mendatangi pemandian di kastil ini. Scene berpindah ke Momorigami, buat yang udah nampilin gambar, gua cuma bisa ketawa. Nyatanya di novel ini tertulis, sang penulis novel meralat novelnya dan meminta maaf, karena setelah novel ini Deal akan dianimekan, ternyata sang penulis mengganti karakter Momorigami menjadi seorang cewek. Karena bagi penulis novelnya, nama Momorigami lebih cocok dengan karakter cewek. Waduh, yang videonya udah pakai gambar karakter cowok gimana nih kabarnya wakakak? Canda bro, gua cuma bercanda. Scene balik lagi kepada Seiichi yang sedang mau mandi, dan dia tersesat. Saria dan yang lain juga nggak akan tahu lokasi Seiichi, jadi Seiichi berniat tanya jalan kepada orang di kastil ini, tapi di sini nggak terlihat siapapun. Seiichi pun berjalan sampai di depan sebuah ruangan, dan di dalamnya terdengar seseorang yang lagi ngobrol, membicarakan tentang Gyo-Gion. Meskipun akhirnya Seiichi menemukan pemandian, tapi dia khawatir karena ada di wilayah lain, nggak ada siapapun di sini. Ya benar nggak ada siapapun, hanya ada Momorigami yang lagi bengong lihat kedatangan Seiichi. Seiichi menyadari ada pakaian gantung di sana, tapi karena nggak ada papan nama batasan pria dan wanita, Seiichi membuka matanya, dan perlahan mengarahkannya ke bawah. Momorigami pun langsung jongkok membelakangi Seiichi, sementara Seiichi teriak, kalau Momorigami nggak ada anunya. Ya gua bisa bayangin, perubahan karakter ini nggak merubah struktur wajah, hanya menempatkan adegan, di mana dia akan tampil terlihat berbeda, setelah ketahuan jati dirinya di sebuah pemandian. Mereka pun saling berkata dengan nada gugup, Seiichi langsung membelakangi Momorigami. Seiichi di sini minta maaf, karena dia ngelihatnya dengan sangat jelas. Seiichi menyadari kalau Momorigami seorang wanita di sini, Seiichi terus minta maaf dengan wajah gugup. Seiichi terus berpikiran bersalah, tapi ya Seiichi ngerasain mukjizat, karena Seiichi ngelihat dengan sangat jelas, bersih bening, seperti tanpa kaca. Cling. Pengumuman otak tiba-tiba bilang, itu karena uap nggak mau menghalangi Tuan Seiichi. Seiichi yang mulai mendengar, penyiar otak nampak lebih santai akhir-akhir ini. Penyiar otak pun kembali mengatakan, percayalah wahai tuanku, kami membuat supaya Tuan Seiichi terlihat jelas sejelas-jelasnya. Sedangkan Seiichi pun berteriak konyol. Singkat cerita, nggak lama kemudian Momorigami keluar dari ruang ganti, dan mengenakan kimono seperti biasanya, dengan balutan pipi yang agak merah. Ini adalah salahku, aku lupa mengatakan kalau ini adalah pemandian untuk pelayan, dan bukan untuk tamu. Karena masih ngerasa bersalah, Seiichi di sini kembali meminta maaf lagi. Sedangkan Momorigami menyuruh Seiichi mengangkat kembali wajahnya, lalu mengatakan kalau nggak terlalu mempermasalahkan hal itu. Seiichi pun terus menundukkan kepalanya, sambil berkata minta maaf. Lalu Momorigami bertanya apa kesan Seiichi setelah melihatnya, lalu bergumam, Tuan Seiichi nggak akan bilang sama siapapun kan. Tentu aja Seiichi di sini mikir, nggak akan bilang udah lihat tubuh molek Momorigami, atau kalau enggak, dia bakal di-cap sebagai cowok mesum. Tapi di sini Momorigami kembali mengatakan, agar Seiichi nggak ngomong kalau sebenarnya dia adalah wanita, karena bakal lucu lihat wanita bawa pedang. Terhadap kata-kata Momorigami, Seiichi hanya bisa terkejut. Lalu Seiichi mengatakan kenapa harus malu, Momorigami masih jawab karena dia adalah perempuan. Seiichi ngerasa di Jepang kuno ini wanita terlihat aneh jika megang pedang, tapi di Jepang modern yang kaya akan struktur, wanita atau lelaki yang megang pedang terlihat sangat hebat dan sangat populer, tapi ya sudahlah. Tiba-tiba suara otak nyaut, nggak peduli laki-laki atau wanita yang megang pedang di depan Tuan Seiichi, mereka hanya akan menghancurkan diri mereka sendiri. Yaelah, dari sini kok kelihatan ribet amat penyiar otak, kenapa nggak dikasih nama? Dan ceritanya, bersambung dulu ya kawan. Terhadap kata-kata penyiar otak, Seiichi benar-benar nggak ngerti apa maksudnya. Dan Seiichi mengatakan hal itu, sehingga terdengar oleh Momorigami.
Momorigami pun mengatakan, tentu saja, kalau menyangkut Seiichi, semua hal aneh seperti itu sudah biasa terjadi. Melihat ekspresi Seiichi yang berbicara dengan penyiar otak, membuat Momorigami tertawa. Dan untuk pertama kalinya, setelah melihat Momorigami tertawa dari dalam lubuk hatinya, Seiichi juga merasa lega karenanya. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。